Halo Cancer, mari kita membaca energi orang-orang yang mendekat ke kamu ya. Siapa tahu salah satunya adalah jodohmu. Ini adalah fun reading ya, jadi nggak usah dianggap terlalu serius. Cek juga baca untuk zodiak, moon, rising, Venus kamu ya. Jangan dipercaya 100% ya. Ini hanya untuk hiburan semata. Kalau ternyata orang-orang yang muncul di sini sudah ada dalam kehidupan kamu, mungkin memang energinya terbaca di sini ya. Mari kita lihat. Dia yang mendekat ke kamu, Cancer. Ada Four of Pentacle, ada The Sun, Ten of Wands, oke. Ada The Star. Bottom of the decknya ada Five of Swords. Oke. Mari kita lihat dulu satu persatu ya. Dia orang yang murah hati, tapi juga aku melihat dia orang yang pandai mengatur keuangan ya, pandai mengatur keuangan, dan juga mungkin dia punya usaha kayak gitu ya, punya bisnis gitu ya. Dan ada The Sun, mungkin ya di sini ada kesuksesan juga. Kepribadiannya mungkin hangat seperti matahari ini ya, hangat, optimis. Dia kelihatannya juga orang yang berpenampilan menarik gitu, bisa membawa diri, mungkin banyak temennya di sini ya, karena mungkin dia tipe extrovert gitu ya, yang punya banyak teman dan penampilannya cukup bagus, kelihatannya menjaga penampilan gitu ya. Tapi dia suka workaholic gitu ya. Orangnya agak tidak percaya dengan orang lain, maksudnya dalam hal bisnis, menangani pekerjaan, dia suka menangani semuanya sendiri, akhirnya kelelahan di sini ya. Gampang stres karena overthinking, agak overthinking dia, agak overthinking, dan juga agak gila kerja gitu. Kadang saking dia murah hati ya, saking murah hatinya dia mengambil bebannya orang lain gitu ya. Ini sisi negatifnya sebenarnya ya. Kelihatannya mulia, tetapi itu merugikan dia. Jadi dia mau membahagiakan orang lain, tapi kadang membebani diri sendiri. Di sisi lain dia juga orang yang cerdas gitu ya, cerdas, pandai tadi mengatur keuangan atau punya bisnis, dan bisa saja agak careless, agak agak kurang memperhatikan kesehatan ya. Dan juga kalau dia udah baik banget sama orang, dia bisa kayak apapun diberikan ke orang lain gitu loh. Dia kurang menjaga keuangannya gitu, karena kadang-kadang saking baiknya gitu, saking baiknya mau dikasih apa ke orang lain, mau ngasih uang atau apapun gitu, sehingga akhirnya dia malah stres sendiri gitu. Terus juga banyak pekerjaan yang dia pikul sendiri. Nah di sini ada periode, ada The Star di sini. Sebenarnya ada healing, ada suatu periode yang stres ini mungkin akan membawa dia pada perubahan yang baik gitu ya. Karena di sini juga proses penyembuhan diri, mungkin proses penyembuhan diri dari stresnya, dari luka-luka batinnya gitu ya.
dari semua emosi-emosinya yang negatif gitu ya. Di sini juga ini ada energi Aquarius ya, Virgo, Capricorn, Taurus. Di sini ada Aries dan Leo, Sagittarius, Aquarius. Kita lihat lebih dalam lagi tentang dia. Tentang orang ini ya. No place like home. Orang yang menjaga kerapian ya, termasuk kerapian rumahnya, dan dia akan, kalau punya rumah, dia akan menata dengan sebaik-baiknya ya. Dan kalau rumah ini bisa diartikan sebagai perasaan ya. Kalau dia sudah bertemu dengan orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia, tipenya dia, atau dia cinta, dia sudah cinta banget sama orang itu, dia orang yang setia gitu ya, orang yang setia, karena akan menganggap kamu sebagai rumahnya gitu. Dia akan pulang ke kamu dan menganggap kamu sebagai tempat yang nyaman bagi dia ya. Apalagi tentang dia yang mendekat ke Cancer. Blessed, ada blessed. Oke. Dia di bawahnya the sun ya. Jadi aku melihat ini buat kalian yang belum ketemu ya, tenang aja, tenanglah, tenangkan hatimu, karena kelihatannya hubungan ini memang banyak akan diberkati Allah. Diberkati gitu ya, banyak berkat akan mengalir karena di sini ada the sun. Kamu mungkin akan membantu dia untuk keluar dari ini, dari kecenderungan dia untuk berkorban bagi orang lain gitu ya, dan menyembuhkan mungkin ya, kehadiranmu bisa menjadi penyembuh bagi dia. Dan ada berkat di sini, artinya ya ada energi positif yang menyertai dia, mungkin karena dia murah hati ya, dia orang yang murah hati, jadi rezekinya juga mengalir gitu ya. Apalagi ini tentang dia. Oke, udah stuck. Copwood, kerendahan hati. Ya, kadang-kadang dia berlaku kayak superhero gitu, pengennya melakukan semua hal sendiri ya, ingin membereskan semua hal, ingin sisi negatifnya dia, kadang-kadang dia ingin dipuji sebagai orang yang menyelamatkan atau seorang penolong gitu ya. Kadang-kadang juga memberi pun sisi negatifnya, kadang-kadang memberi pun dia dalam hati juga ada pamrih atau ingin dipuji. Nah seperti itu. Jadi mungkin memang ya perlu mempelajari belajar untuk kerendahan hati, dan mungkin juga nanti setelah ketemu dengan kamu dia bisa belajar dari kamu ya, tentang bahwa ketulusan bahwa ketika dia melakukan pekerjaan atau memberi itu adalah dilakukan karena memang ya ingin membahagiakan orang lain, tapi jangan sampai diri sendiri menjadi kelelahan, jangan sampai diri sendiri menjadi stres gitu ya. Dan dia kadang-kadang seperti karena ingin tampil jadi penyelamat, dia justru kalau ada kesulitan dia nggak mau kayak gengsi gitu minta bantuan sama orang lain gitu, kayak ingin menyelesaikan semuanya sendiri gitu, sok kuat kadang-kadang ya. Nah ini yang baiklah. Oke, Treasure Island.
regeneration, a truth to be told. Oke, baiklah, karena udah dikasih clean it up. Treasure Island. Jadi treasure, wow, kepribadiannya dia sangat menarik dan kelihatannya kalau kamu dengan dia akan banyak keberuntungan yang mengalir dan akan bagi dia kamu juga adalah anugerah buat dia gitu, dan sebaliknya bagi kamu dia juga adalah anugerah gitu, karena ketika kalian bertemu kayaknya akan banyak berkat mengalir nih ya. Clean it up. Oke. Nah ini adalah shadow worknya, dan ini adalah apa yang harus dilakukan untuk supaya kalian bertemu. Coba bersihkan pikiran-pikiran dan perasaan yang negatif ya. Bebersih ini juga termasuk di sini. Kalau masih ada ganjalan dengan hubungan yang sebelumnya misalnya ya, masih belum melupakan mantan, nah kayak gitu ya, sebaiknya dilepas aja ya. Jadi supaya bisa ketemu, jangan bawa-bawa yang lama. Nah, ada regeneration, ada proses penyembuhan di sini. Tadi aku bilang the start ini ada proses penyembuhan ya. Proses penyembuhan di mana ketika kamu dengan dia mungkin menjalin hubungan, akan ada beberapa hal yang keluar, yang muncul di permukaan, dan mungkin itu merupakan sesuatu yang perlu diberi perhatian gitu. Apa ya, seperti sifat-sifat yang mungkin dia akan menampakkan sifat-sifat yang sangat tidak kamu sukai. Sebaliknya, dia akan bereaksi negatif, dia bisa saja bereaksi negatif terhadap sikap kamu gitu. Nah, ini yang harus istilahnya harus ada kebijaksanaan ya. Harus ada kebijaksanaan untuk mau bersedia untuk memperbaiki diri satu sama lain gitu ya. Jadi ketika kita itu menjalin hubungan dengan seseorang, kadang-kadang orang itu, pasangan kita itu memunculkan sifat yang tidak kita sukai. Tapi sebenarnya yang tidak kita sukai atau kita tolak itu juga ada di dalam sisi gelap kita gitu. Tapi kita tidak bersedia untuk menerimanya. Nah, jadi di sini ada proses penerimaan ya. Bersedia menerima apapun kekurangan dan kelebihannya ya. Bukan hanya kelebihannya tetapi juga kekurangannya bisa diterima dengan baik. Demikian juga dengan dia menerima kekurangan kamu dan menerima kamu apa adanya itu. Karena tanpa itu ada sifat-sifat yang menonjol di sini yang sepertinya akan bertentangan kamu dengan dia kalau kalian tidak bersedia untuk mencari harmoni di dalamnya ya. Mencari harmoninya dan ada proses penyembuhan, artinya baik kamu maupun dia ada mesti menyembuhkan luka batin, mungkin menyembuhkan luka batin masing-masing, maka nanti itu akan menjadi ganjalan. Tanpa kalian menyembuhkan luka batin, itu akan menjadi ganjalan dalam hubungan ini gitu ya. Jadi bersihkan dulu, healing dulu, bersihkan kalau masih ada luka batin atau mungkin masih ada hubungan yang belum tuntas ya, hubungan sebelumnya gitu ya dengan mantan atau ya semacamnya, maka itu perlu dilepaskan dulu dan selalu menghargai perbedaan gitu ya. Hargai perbedaan, dan kalau memang ternyata ada sifat-sifat buruknya dia atau dia menemukan sifat-sifat burukmu, ya harus ada kerendahan hati untuk menerima itu gitu ya, menerima apa adanya, dan sebenarnya berkat mengalir ke kalian gitu.
Dengan kalian belajar, berkatnya akan mengalir. Tapi kalau tidak, ini akan banyak konfliknya ya. Tantangan kalian adalah itu. Kartu ini juga bicara tentang kejujuran ya, kejujuran kamu dengan dia. Kejujuran itu penting menjadi landasan ya. Dan di sini ada topeng. Artinya topeng itu sering berarti bahwa kalau kita pakai topeng artinya kita tidak menjadi diri sendiri. Nah, ketika kamu bertemu dengan dia, tetaplah jadi diri sendiri gitu ya. Dan menjadi diri sendiri ini artinya jujur apa adanya. Dan ini di sini juga ada tadi yang aku bilang, menerima kelemahan atau kekurangan pasangan ya, dengan apa adanya gitu, sebagaimana adanya. Jadi terima, ada proses penerimaan di sini, proses penerimaan dan proses kejujuran gitu ya. Tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain gitu. Dan apapun sisi negatifnya, apapun sisi gelapnya, itu harus, jangan itu menjadi pemisah, itu malah harus disembuhkan, harus ada proses healing di sini supaya hubungan ini nanti bisa berhasil ya. Dan kalau memang kalian bersedia diproses di sini, maka berkat akan mengalir. Sebenarnya berkat akan mengalir, ada banyak kelimpahan di sini. Mungkin setelah kamu bertemu dengan dia, malah rezekinya dia malah lebih banyak lagi, dan juga mengangkat rezeki kamu, itu bisa aja ya. Oke, ini aja untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa.